ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذ برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقول منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi afdala bani adama min al-ilmi wal amal bi jami'il a'lam. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin al-khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Shadaqallahul 'azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah pengajian ranting Ketapang, ranting petir, ranting Ketapang, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puja dan syukur kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat yang teramat besar kepada kita. Apa itu? Nikmat keimanan. Jadi dengan iman ini kita mudah melangkahkan kaki kita. Dengan iman ini kita mudah menyisihkan sebagian waktu yang kita miliki untuk duduk bersimpu bertemu saudara-saudara kita dalam rangka silaturahmi dan juga dalam rangka sharing ilmu pengetahuan di majelis yang kita cintai. Kalaulah bukan dengan keimanan, maka tubuh akan berat menghadirkan suatu ilmu kepada dirinya. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan kesehatan, maka kita tak mungkin mampu berada di tempat ini. Maka duduknya kita di sini bisa memakan makanan yang berada di depan kita, meminum minuman yang berada di hadapan kita, dengan ruangan yang sejuk, yang sangat sejuk ini, ya kita tidak kedinginan, berarti kita sehat. Itu merupakan nikmat yang amat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Karena banyak sekali orang-orang yang pada saat ini yang tepat waktunya bersamaan dengan kita berada di sini, mereka sedang tidak bisa duduk, ya, dikarenakan pinggangnya sakit.
kayak misalnya seorang Jawa gitu. Mereka tidak bisa bersila dikarenakan kakinya rematik. Mereka tidak bisa duduk dengan tenang bukan karena mereka itu tidak mau, tapi karena Allah mengurangi sedikit nikmat yang ada padanya. Jadi ini merupakan suatu nikmat yang teramat besar yang kita rasakan sampai saat ini. Dengan nikmat itu maka kita sebagai hambanya patut dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ada seorang sahabat bertanya. Nah, ini seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ya, engkau ibadah sampai kaki engkau bengkak, salat malam ini ibadahnya. Padahal engkau adalah makhluk Allah, engkau adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dijamin masuk surga. Kenapa engkau melaksanakan hal demikian?" Jawaban Rasulullah, "Afala akunu abdan syakur." Alangkah baiknya jika aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Nggak apa-apa. Saya juga mati dulu deh. Ntar kalau ini sih nggak apa-apa. Kalau saya bingung nih, kalau nyala langsung konsentrasi yang buyar, geget mau ngomong apa. Ya, kita lanjut. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut, kebenaran sahabat ini adalah ya daripada sahabat yang tinggal di masjid. Jadi dia tahu aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tinggal di masjid, tahu aktivitas Rasulullah. Rumah Rasulullah sempit, ya jendelanya Rasulullah itu terhubung dengan masjid. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan apapun, ini sahabat itu tahu. Ya. Ada yang bilang dia adalah Abu Hurairah yang berkhidmat kepada Rasulullah beberapa tahun, namun dia mengetahui banyak hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sampai 6.000 hadis. Tetapi Utsman bin Affan ya daripada min ashabil awwalin, daripada orang-orang yang baru dari pertama kali masuk Islam itu meriwayatkan hadis sedikit karena Utsman bin Affan itu banyakkan bisnis gitu. Jadi bagi-bagi, ada yang bisnis, ada yang nemenin Rasulullah. Makanya kenapa Utsman bin Affan itu mendapatkan hadis dari Rasulullah sedikit, karena kata Utsman bin Affan masih banyak umat-umatku yang membutuhkan pertolonganku dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika perang Tabuk, yaitu jauh ya, Tabuk itu dari Makkah itu kalau kita lihat di peta agak jauh, itu membutuhkan perbekalan yang sangat luar biasa, dan di antaranya adalah Utsman bin Affan yang memberikan perbekalan untuk melaksanakan perang ketika itu. Jadi jangan ngaji semua, jangan jadi ustadz semua. Kalau jadi ustadz semua terus siapa yang biayain ya kali ya? Ada yang bisnis juga, ada yang ngaji juga, ada segala sesuatunya ada proporsinya. Jadi sesama kita saling support dan mendukung dalam kehidupan ini gitu. Nah, Rasulullah menjawab ketika para sahabatnya, ketika sahabat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau adalah yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa engkau itu terus melaksanakan sholat sampai kaki engkau bengkak walaupun sakit kau tetap melaksanakan? Afala akunu abdan syakur." Alangkah bagusnya aku jika menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Gitu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kewajiban yang dimana Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang dimana menjadi qudwah untuk kita semua dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka pengajian pada malam hari ini ada suatu pepatah ya seperti ini: jika tak kenal maka tak sayang, jika tak sayang maka akan timbul kecurigaan. Maka boleh saya kenalan ya sebelum kita melanjutkan gitu. Ini yang kenal Pak Salim, Pak Ali juga belum kenal banget, baru dikit ya. Nama saya Ade Sandy Saputra, bisa dipanggil Sandy sekarang, dan Ade waktu zaman dulu, waktu kecil panggil Ade sampai usia
perkuliahan saya mau ganti nama jadi Sandy. Jadi kalau orang yang tahu saya dari kecil sampai saya SMA pasti panggilannya Ade. Kalau ada yang manggil Ade kata istri saya, oh berarti orang Kampung Duri. Saya berasal dari Kampung Duri Semanan. Iya, Kampung Duri Semanan tahu Pak, samping TSI itu yang dulu sering kebanjiran. Sekarang udah jarang banget. Lanjut, Kampung Duri Semanan. Alhamdulillah saya menikah dengan orang Petir. Ya, orang Petir itu anaknya Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Ibu Tati lah di situ. Sekarang alhamdulillah saya tinggal di situ. Pada tahun 2012 adalah awal saya mengenal Muhammadiyah bersama istri saya. Pertama-tama ini sangat luar biasa ya. Ada satu pesan yang disampaikan sama orang tua saya kalau mau menikah. Syaratnya satu, apa itu? Kalau mau mati jangan lupa ditahlilin ya. Gitu. Jadi saya nggak boleh nikah kalau saya nggak tahlilin orang tua saya. Gitu katanya. Tapi selama berjalan, alhamdulillah orang tua mengenal istri saya dengan baik sehingga diterima. Walaupun saya pindah dan melaksanakan kehidupan saya dengan organisasi Muhammadiyah. Dan saya bersyukur bisa mengenal Muhammadiyah karena alhamdulillah sampai saat ini saya merasa lebih nyaman dan lebih baik beribadah dalam lingkungan Muhammadiyah dan bersama saudara-saudara yang berada di Petir. Mengenal Muhammadiyah itu lebih dekat lagi ketika saya diutus sebagai utusan Petir. Ada 5 orang di sini, ada Cipondo, Petir, terus juga ada sekolah waktu itu di Tarji Muhammadiyah di UAD 4. Nah, di sana saya belajar 6 bulan secara intensif belajar tentang pentarjihan. Nah, mulai dari situ saya mulai mengenal Muhammadiyah, mempelajari Muhammadiyah dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang percaya sebagai guru Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah 4 baru tahun ini. Sebelumnya saya guru bahasa Inggris di Telkom Sandi Putra gitu. Dan membuat SDM Telkom Sandi Putra dan membuat selama 3 tahun di sana. Akhirnya saya berusaha pindah dan sekarang ingin berkhidmat di Muhammadiyah. Mohon doanya, mudah-mudahan istiqomah dan enggak pindah-pindah lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu 10 menit tentang saya ya. Pada malam hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwasanya setiap kita, siapapun kita, itu tidak luput dari 3 dimensi yang ada pada diri kita. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, ya, seganteng dan secantik apapun kita, itu tidak luput kebaikan kita, adanya kita di sini. Ya, dan orang-orang bisa mengenal kita dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi akliyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita akal. Dimensi yang kedua adalah dimensi rohaniyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kepada kita itu untuk melakukan irfani, ya, merasa, tenggang rasa dan sebagainya, atau dalam bahasa agamanya adalah ruhaniyah kita, ketenangan, perasaan, dan juga yang tidak terlihat kasat mata, yaitu terdapat di dalam rohani kita. Yang ketiga adalah jasadiah kita atau dunia fisikal kita, ya, bentuk yang nyata yang terlihat sama kita. Nah, kita berkumpul dikarenakan sebab 3 ini. Kalau salah satu dari 3 ini hilang, maka kita tidak bisa kumpul di sini dan saya kabur. Kalau di sini semuanya punya rohaniah dan jasadiah tapi akalnya nggak ada, saya kabur. Ngapain? Nggak ada akalnya. Ya. Kalau di sini berkumpul ada akalnya, ada jasadnya, nggak ada ruhnya, waduh, mayat. Kabur saya, nggak mau di sini. Ngapain ngomong sama mayat? Percuma. Kalau di sini ada akalnya, ya, ada ruhaniahnya, ada akalnya, ada jasadiahnya, nggak ada ruhaniahnya. Tadi mayat, ada akalnya, ada ruhaniahnya, nggak ada jasadnya. Saya dicolek lah, nggak kelihatan. Etan itu mah, kabur juga saya. Ya, berarti kita tidak luput berkumpul di sini. Itu Allah karuniai dengan 3 dimensi yang kita miliki. Akliyah kita, yang pertama akal, dan yang kedua jasadiah, dan yang ketiga adalah ruhaniah kita.
Ketiga dimensi yang kita miliki ini itu membutuhkan suplaian makanan. Nah, kalau jasadiah kita lapar, alhamdulillah telah tersedia. Ada apa tuh? Ada kue pisang, ada buah, ada lontong, ada lontong. Kalau haus bisa minum. Kalau lapar tinggal makan. Maka terpenuhi kebutuhan daripada jasadiah kita. Yang kadang kita lupakan bahwasanya kebutuhan jasadiah kita ini tidak disamakan dengan kebutuhan rohaniyah dan akliyah yang kita miliki. Padahal tiga dimensi ini memiliki hal yang sama daripada kebutuhan yang harus dipenuhi. Jasadiah kita memenuhinya dengan cara memberikan asupan makanan yang bergizi ke dalamnya. Kalau diberikan racun dan sebagainya, maka jasadiah yang kita miliki akan rusak. Begitu juga rohaniyah kita, ya, perlu diberikan asupan makanan. Ala zikrullah tatmainnul qulub. Itu adalah makanan daripada rohaniyah yang kita miliki. Yang ketahuilah bahwa makanan-makanan daripada rohaniyah yang kita miliki, yaitu diantaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berzikir kita akan mendapatkan ketenangan sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Dan akliyah kita apa makanannya? Ilmu, ya, ilmu. Jadi kalau kita tidak sering mendatangi pengajian, ya, tidak sering mengisi daripada zikir dalam keseharian kita, itu di dalam kitab Ta'limu Ta'lim dijelaskan bahwa ilmu yang kita miliki akan mati dan rohaniyah yang kita miliki akan mati. 3 hari nggak sholat itu, maka dia akan terbiasa melaksanakan kegiatan yang serupa dan tidak berasa dosa. Maka ketika sudah tidak berasa dosa, di hatinya akan mati. Maka wajar ketika manusia zaman sekarang itu sulit diberikan informasi-informasi yang baik dan menyangkalnya. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Ya, ketika hatinya sudah mati, ketika matanya sudah tidak mau melihat kebenaran, ketika telinganya sudah disumpel dan tidak mendengarkan tentang kebenaran, maka hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah kepadanya. Kita hanya bisa menyampaikan. Itu semua yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, telah terpenuhi kebutuhan jasadiahnya dengan makan, dan kebutuhan rohaniyahnya insya Allah kita sedang proses. Kebutuhan rohaniyah dan kebutuhan daripada akliyah yang kita miliki. Itu sebagai pengantar pada malam hari ini. Kira-kira udah ada yang ngantuk belum nih? Ini belum mulai ini, baru pengantar doang. Lanjut gak Bu? Lanjut ya? Lanjut dong. Ngantuk kamu? Hah? Besok sekolah nggak? Sekolah. Di rumah. Mulai sekolahnya di rumah ya. Baik Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan ini kita tahu bahwasanya setiap pabrik yang mengeluarkan produknya itu selalu diiringi dengan apa? Dengan buku panduan untuk kita sebagai user agar tidak salah dalam menggunakan barang yang kita beli. Beli motor ada buku panduannya. Beli mobil ada tuh servisnya kapan, tebel banget ya. Jangankan beli motor dan beli mobil, beli mainan anak-anak itu ada panduan dalam menggunakannya ya. Handphone apalagi dan lain sebagainya. Cuman satu yang kita beli yang nggak ada panduannya, apa itu? Ya, beli istri kita dengan mahar nggak ada panduannya. Cuma udah paham ya Pak ya? Udah paham kita semua. Nggak ada, itu nggak ada panduannya. Kita paham mulai itu mah. Ada sigot. Itu ada sigot taklid kan, ada sigot taklid kan. Tapi nggak ada panduannya Pak. Tiba-tiba ya begitu dah, udah paham. Ya jangankan manusia, ayam aja paham, binatang paham dan sebagainya paham. Ada panduan. Nah, karena ada panduannya, maka kita hidup di muka bumi ini juga sama, tidak terlepas dari panduan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Di mana tuh? Ya,
Dzalikal kitabuna la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka kita hidup itu terbatasi dengan panduan-panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Al-Qur'an dan juga hadisnya. Al-Qur'an dan hadis panduan kehidupan kita. Banyak banget. 6.660 ayat katanya. Kalau halamannya ada yang 500 sekian, ada yang 600 sekian. Ya, baru baca selembar udah amok. Itu pun nggak tahu maknanya apa. Jangankan selembar, ya. 3 baris saja kata matanya udah burem-burem ini. Amok dah, ngantuk. Boro-boro menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan, bacanya aja kita udah berat. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Mudah-mudahan ya orang-orang sini mah terbiasa. Ini bukan orang sini, orang sono begitu, Bu. Jangan orang sini, orang sono. Ya. Jadi begitu banyak Al-Qur'an yang harus kita baca sehingga kadang kita tidak bisa memetik intisari dari apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita untuk bisa menjadi orang yang mendapatkan petunjuk sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu hudan lil muttaqin, menjadi orang-orang yang diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadis banyak banget ya. Minimal itu ada kutubut tis'ah. Ada kutubut tis'ah itu ada kitab 9 yang dijadikan rujukan dalam amal yang ibadah keseharian. Ada Imam Bukhari, Imam apa lagi? Muslim, At-Tirmizi, Imam Ahmad, ya ada 9. Nah 9 itu satu kitab itu kayak misalkan Imam Bukhari, dia ada 6 kitab. Syaratnya, ya syaratnya Imam Bukhari itu ada 21 kitab, 21 jilid, satu kitab Bukhari doang, belum Muslim lagi, ya ada 4 kitab. Syaratnya ada lagi 10 kitab, oh banyak banget, ya. Nah kita mah nggak perlu tuh yang banyak-banyak begitu sebenarnya orang Muhammadiyah. Karena orang Muhammadiyah itu udah ada yang mikirin cara ibadahnya. Tadi tuh yang pertama saya bilang, ya ada yang mikirin cara ibadah, ada yang mikirin cara bagaimana ini orang mau beribadah tenang. Kayak ada AC-nya, alhamdulillah ada yang mikirin, ada yang bekerja, ya ada yang berusaha, ada yang belajar, ada yang jadi ustadznya gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kehidupan kita dengan Al-Qur'an yang ditafsirkan berbagai macam tafsir sama ahli tafsir yang dalam keseharian dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan ratusan kitab yang termaktub di dalam para hadis ya, di dalam kitab-kitab hadis itu dirumuskan dalam Muhammadiyah sesimpel-simpelnya untuk kehidupan kita. Di apa itu adanya tuh? Ditarji. Ya, ditarji cara ibadah kita. Nah, pada malam ini kita akan melihat sedikit tentang PHWM. PHWM. Apa nih Bu, Pak? PHWM? Iya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ini ada 11. Jadi kalau kita mau jadi manusia secara individu, kita lihat PHWM. Al-Qur'annya kita baca. Kita nggak usah artikan, kita nggak usah tafsirkan. Kalau kita ingin memurojaahkan setiap hari bacaan Quran kita, kalau kita mengartikan silakan, baca tafsirnya silakan untuk hasanah keilmuan kita. Namun bacanya saja sudah bernilai ibadah, apalagi ditambah tahu artinya dan tahu tafsirnya. Kalau waktu kita sangat sibuk dalam keseharian tidak mampu membaca artinya, membaca tafsirnya, maka minimal kita melazamahkan setiap hari kita hidup dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang sebagai penolong kepada orang-orang yang membaca. Yang membaca, yang li ashabi, kepada ashabnya Al-Quran, kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Itu tadi yang memulazamahkan bacaan Al-Quran dalam keseharian. Nah, PHWM ada 11. 1 sampai 11. Ketika kita mau jadi pembisnis, ada di sini paduan bisnis Islami. Ketika kita sebagai keluarga, ada paduan keluarga Islami. Ketika kita berorganisasi, paduan organisasi Islami. Ketika kita ingin mengelola aum, ya ada panduan Islami mengelola aum ada.
Ketika kita sebagai saintis ya, ketika kita sebagai saintis, maka ada panduannya, yaitu panduan Islami, lingkungan dan teknologi. Ada semuanya di sebelah sini. Dan ini dibuat sesimpel-simpelnya tanpa ada bahasa Arabnya. Dan di belakangnya baru dalil-dalil yang dikemukakan dari Al-Quran, dari hadis dan lain sebagainya. Jadi sangat simpel. Maka kalau orang Muhammadiyah masih meributkan baca doanya, baca Bismillah apa kagak, itu udah nggak perlu lagi. Dia tarjih. Yang baca Bismillah boleh, yang nggak baca Bismillah juga boleh. Karena tarjihnya yang ketiga sekarang sudah lebih fleksibel. Pada tahun 2000, ini waktu di Jogja saya dapat melaksanakan yang namanya munas tarjih, itu berubah. Yang tadinya Muhammadiyah standar hadisnya hanya sahihah menjadi standar hadisnya standar hadis makbulah. Ini merubah tatanan ibadah warga Muhammadiyah secara signifikan, menyesuaikan daripada perkembangan zaman. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwasanya hadis hasan, ya, hadis hasan itu bisa dijadikan panduan dalam kehidupan. Namun sebelumnya Muhammadiyah beranggapan kalau hasan saja belum bisa dijadikan hujjah dalil, dia harus yang sahihah. Maka pada tahun 2000 setelah memperhatikan pendapat-pendapat para alim ulama bahwasanya sekelas Ibnu Hajar bisa menjadikan hadis hasan li ghairihi li dzatihi menjadi panduan dalam kehidupan, kenapa Muhammadiyah tidak? Maka pada tahun 2000 ya, yang tadi hadis itu menjadi hadis sahihah saja, yang menjadi hadis makbulah. Maka baca bismillah dengan tidak baca bismillah itu dua-duanya ada di buku tarjih 3. Tetapi kalau di buku tarjih pertama itu biasanya tidak baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang-orang Muhammadiyah zaman dulu pasti pakai wabarakatuh. Nah, sekarang pakai wabarakatuh diributin sama orang-orang Muhammadiyah sekarang. Nggak perlu diributin lagi. Karena di buku tarjih 3 mau pakai wabarakatuh, mau kagak pakai wabarakatuh, standar hadis yang sudah menjadi standar hadis makbulah ditemukan dalam standar hadis hasan itu menjadi standar yang sama, boleh diterapkan dalam praktek ibadah. Tinggal kita buka tarjihnya, nggak perlu repot untuk memperdebatkan. Gitu, enak banget jadi orang Muhammadiyah. Cuman nyari duit doang yang benar. Ya, ibadahnya udah ada yang nanggung. Setiap hari Jumat jam 1 yang itu di bawah ada 4 diadakan sidang tarjih. Segala permasalahan-permasalahan yang masuk dari seluruh Indonesia dikumpulkan dan dibahas, disidangkan. Kalau MU namanya bahsul masail. Kalau di kita namanya itu adalah sidang tarjih. Setiap hari Jumat itu di BUAD 4 Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Ada yang penasaran? Itu universitas paling tinggi di Jogja, keren banget, udah kayak hotel, ada liftnya segala macam. Sekarang mungkin lebih keren lagi ya. Jadi kita tidak perlu sibuk untuk meributkan yang demikian. Oke, kita kembali ke PHIWM. Yang pertama, PHIWM individu kita nggak bahas sampai 11 ya, karena kalau bahas sampai 11 nanti makan anak buru basi ya. Nah, kalau bentar kan bisa dibawa pulang gitu ya. Kita atur aja bahasnya yang mana? PHIWM individu. Nah, dalam PHIWM individu ini ada 4 kategori yang harus kita ketahui. Yang pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan akhlak, yang keempat berkaitan dengan apa ini? Ya, akidah, akhlak, muamalah, ibadah. Dan yang terakhir adalah muamalah. Ya. Dalam akidah, asal katanya aqada yaqidu aqdan fa huwa aqidun aqidatan. Tuh, apa itu? Kita sering dengar akad nikah. Betul nggak? Akad nikah. Ya, kalau dalam akad nikah itu dikatakan bahwasanya ya, saya terima nikah dan kawinnya bla 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 tunai sah sah. Enggak ada paling matang saja. Sah gitu kan. Jadi ketika ucapan sah tersebut itu adalah ucapan akad pernikahan namanya. Ya. Apa itu akad? Aqada yaqidu aqdan fa huwa aqidatan. Ya, aqada yaqidu aqdan aqidatan.
Di dalam kamus Lisan al-Arabi dikatakan bahwasanya aqada yaqidu aqdan ini adalah ikatan tali yang sangat kuat yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi dia adalah keteguhan persatuan antara A dan B yang tidak bisa diikatkan, yang tidak bisa dilepaskan. Itu namanya adalah akidah. Maka ketika orang mengucapkan saya terima nikahnya, nah, itu merupakan suatu janji suci. Itu merupakan suatu akad, suatu ikatan yang sebenarnya ikatan itu menjadi sangat kuat ketika dia melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban dan juga hak-haknya dalam kehidupan di antara suami dan istri tersebut. Nah, di dalam agama akidah Islam kita mengenal dengan akidah Islam. Berarti di situ ada ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernikahan dengan kalimat saya terima nikahnya bla 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 dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai, itu bahasa akadnya, bahasa pengikatnya. Tetapi di dalam akidah Islam bahasa pengikatnya adalah kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, maka itu kita sudah secara otomatis memiliki ikatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bercerai lagi. Karena nggak enak bercerai, Pak. Bercerai mati maupun bercerai ada masalah. Nggak enak ya? Nggak enak. Maka kita bercerai sama manusia aja nggak enak. Apalagi bercerai sama Allah. Tuh. Bercerai sama manusia, ya Allah, tidur sendiri, makan juga sendiri. Lewat. Romannya perasaan aja ini. Nggak balik. Saya kagak bilang balik, maaf udah lewat. Ya, nggak enak. Semuanya sendiri bengong aja. Apalagi ketika kita bercerai atau Allah menceraikan kita dari ikatan yang sangat kuat ini, maka kita dicuekin sama Allah. Boleh jadi doa kita tidak diijabah. Boleh jadi hidup kita itu selalu sulit. Boleh jadi anak kita berantakan. Boleh jadi keluarga kita tidak tenang. Boleh jadi hati kita gundah gulana dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Bukan menjadikan masalah tersebut sebagai pelajaran, tapi semakin memberatkan kehidupan yang kita alami di dunia ini. Boleh jadi, kenapa? Karena kalimat ini sebagai akadnya itu telah terputus. Allah udah ceraikan kita. Kita bersaksi bahwasanya di muka bumi ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala macam kegiatan kita. Nggak tahunya kita menduakan Allah. Enak nggak Bu kalau diduain? Enak nggak Pak kalau diduain? Boleh jadi Allah ceraiin orang kita menduakan Allah. Jangankan Allah, emak kita juga kalau diduain ngamuk, betul Bu? Betul nggak? Mau nggak diduain? Kagak. Betul nggak Pak? Mau diduain Pak? Mak? Enak dimaluin. Kalau bapak-bapak mau aja, dasar bapak-bapaknya. Ya. Jadi kalau Allah sudah menceraikan kita, naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai terjadi. Maka di dalam kitab Minhajus Saniyah lita'addudi ya al-imanu, bahwasanya untuk memperbaharui keimanan, mengembalikan akad kita sama Allah Subhanahu wa taala ada caranya. Bagaimana caranya? Jangan pernah meninggalkan salat. Karena setiap kali salat itu ada kalimat syahadat dan di situ kita kembali mengikat tali pernikahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga kita kembali mengakui kesalahan. Ya, gimana doa antara doa sujud? Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah saya, berikan kasih sayang saya. Ya Allah Subhanahu wa taala,
Wajburni, cukupilah segala kebutuhan saya. Wahdini, berikanlah petunjuk saya. Warzuqni, dan berikanlah rezeki kepada saya. Hayati setiap sholat yang kita laksanakan. Nah, maka ketika sholat yang kita lakukan itu mengandung suatu penghayatan, maka akan hadir daripada insafnya diri kita, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan salah yang sama di hari-hari setelah kita melaksanakan sholat tersebut. Nah, akidah ini, yang sebuah ikatan ini, di dalam PHIWM ini kita akan terbatalkan dengan 4 hal atau dengan 3 hal. Ya, ini udah lama ya mungkin Bapak dan Ibu tahu, itu TBC. TBC, ya itu gitu bukan ya. Satunya syirik. Nah, ada 4, tapi syirik bisa termasuk dalam khurafat nanti kalau terus diyakini menjadi syirik. Sebagai warga Muhammadiyah dari atas nih, dari zaman dulu Kiai Ahmad Dahlan sampai sekarang Haidar Nasir, itu kita tetap nggak boleh melaksanakan TBC, ya, mencampur adukan antara keimanan dan kemusyrikan nggak boleh. Dulu Kiai Ahmad Dahlan sangat menentang bahwasanya ketika melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika itu juga melaksanakan persembahan kepada setan yang terkutuk, nggak mau. Itu namanya talbis. La talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan kau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, padahal kamu tahu. Kalau bahasa sekarang STMJ, nggak boleh. Tong, nggak boleh STMJ. Jepules. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jangan, nggak boleh. Nah, kita juga sama, ibadah terus, tetapi di kantor tangan kadang iseng banget ini, nolnya ditambah-tambahin aja gitu ya. Tangannya iseng aja buat lapornya, kagak mau yang bener, maunya palsu-palsu aja gitu. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak boleh adalah tahayul, kita mempercayai ya suatu hayalan-hayalan yang tidak ada dasar dalam keagamaan. Nah, itu tahayul namanya. Tahayul itu. Kalau di Jawa itu biasanya itu melakukan persembahan-persembahan untuk Nyai Laut. Kalau Nyai Laut Selatan, Nyai Laut Hidung. Nah, karena dia meyakini bahwasanya kalau nggak melakukan hal demikian itu akan terdapat musibah dan bencana. Dan itu nggak boleh. Dan di kita, ya di kita juga sama. Kita percaya dengan hal-hal yang menyesatkan diri kita. Nah, kalau zaman sekarang itu masih ada aja orang yang percaya hayalan duit Soekarno. Ada nggak tuh? Duit Soekarno berhayal terlalu tinggi sehingga dari duit Soekarno tersebut bersekutu dengan jin. Dari jin itu terus digoda dia, dihayalkan dia adalah benda sekian, ya. Timbul daripada duit Soekarno itu harus menjaga batu dan lain sebagainya, ya, dari untuk mencapai uang yang katanya 1.000 triliun bisa melunasi hutang Indonesia, yang dimana kerajaan Indonesia ada karena dia. Nah, itu namanya apa? Hayalan yang diyakini menjadi apa? Khurafat yang berlebihan menjadi musyrik dalam kehidupan kita. Na'udzubillah firman na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah bid'ah, yaitu bid'ah dalam ibadah. Bid'ah dalam ibadah ini kita harus hindari karena pendahulu kita berjuang keras untuk kembali purification and modernization. Itu adalah dasar tarjih yang harus kita pegang. Purification mengembalikan ibadah yang kita lakukan kepada sumber asalnya seperti apa, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Modernization yaitu kita melakukan penyesuaian, membantu alat ibadah kita untuk mempermudah kegiatan dan kerja manusia. Jadi purifikasi dan juga modernisasi yang dipadukan untuk Islam yang sebenar-benarnya demi kemajuan. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surah apa itu? Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Dalam hadisnya ya, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, petunjuk yang baik. Karena apanya? Karena akhlaknya, dan kita patut menuruti atau mengikuti dari akhlak yang diberikan oleh Allah kepada dia. Apa akhlak Rasulullah? Itu ada 4. Yang pertama adalah apa? Ada yang tahu? Siddiq. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Tabligh. Yang keempat adalah fatwa. Nah, siddiq ini artinya benar. Benar dalam ucapan, benar dalam hati, dan benar dalam perbuatan kita. Ya, apa itu benar? Benar adalah mengucapkan kebenaran yang bersumber pada kebenaran, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga perkataan-perkataan yang disampaikan kepada kita sesuai dengan proporsi pekerjaan kita yang tidak dikurangi dan juga ditambahkan. Itu namanya jujur. Menyampaikan berita yang sesuai dengan sumbernya, itu namanya jujur. Yang kedua adalah amanah. Ya, amanah ini merupakan suatu tugas berat yang ada pada manusia. Karena kalau tidak amanah, namanya apa? Akhlafa, mengingkari. Sifat orang apa itu mengingkari? Orang munafik. Ya, orang munafik tempatnya di mana? Fi darki asfali minan nar. Kalau di neraka dong sih enak. Enak juga sih neraka ya. Jadi neraka itu ada tingkatannya. Nah, orang munafik fi darki asfali minan nar, nerakanya paling bawah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, itu sebagai bahan bakarnya neraka. Salah satunya adalah orang-orang munafik yang ditempatkan Allah fi darki asfali minan nar. Ciri-cirinya ada berapa? 3. Idza haddatsa kadzdzaba, wa idza tu'mina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Nih, harus kita benar-benar perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau kita udah ngomong, jangan pernah kita tidak menepatinya. Idza haddatsa kadzdzaba, jangan pernah kita berdusta. Ya, jangan pernah berdusta. Karena kalau orang berdusta, ancaman Al-Qur'an fi darki asfali minan nar. Neraka, bukan ditempatkan di neraka lagi, kita bahan bakar neraka. Nauzubillah. Yang kedua apa? Idza wa'ada. Apa tadi? Idza haddatsa kadzdzaba wa idza tu'mina khana. Dipercaya berkhianat. Memiliki suatu jabatan, memiliki suatu kedudukan, dipercaya sama masyarakat, dipercaya sama instansi, tetapi mengkhianati, tidak bisa menepati janjinya, maka dia termasuk akhlaq. Yang idza tu'mina khana, berkhianat. Nah, orang yang khianat terhadap apa yang dipercayai termasuk orang-orang yang munafik. Dan yang ketiga, wa idza wa'ada akhlaq. Apabila berjanji dia mengingkari. Allah Subhanahu wa taala katakan nih ya dalam surah An-Nahl 91 bahwasanya kita tidak boleh menyalahi janji kita. Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Jangan kita membatalkan janji kita yang kita sudah kuatkan. Nah, coba. Kamu hadir nggak besok? Iya, hadir saya. Kamu hadir nggak besok? Iya, saya bakal hadir. Insya Allah hadir. Insya Allahnya apa? Kagak. Insya Allah kagak. Ya. Waqad ja'altumuhumullah, padahal kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala kafilah sebagai saksi dari apa yang kita ucapkan. Kita mengucapkan janji, kita tahu Allah menyaksikan apa yang kita ucapkan. Allah sebagai saksi kita. Innallaha ya'lamu ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui janji-janji yang kita ucapkan. Maka wala tanqulu aymana ba'da tauqidiha. Jangan pernah kita berbicara janji sama orang kalau kita menyalahinya. Lebih baik kita gimana ya? Insya Allah dah kalau kita hadir, Allah masih beri kesempatan datang, tapi nggak janji. Kalau udah janji bahaya. Apalagi berkaitan dengan utang. Mana orang udah ngarepin banget lagi, kita janji-janjiin mulu lagi, kan kesel orang itu. Oh, ini kapan bayar? Besok ya, suami saya gajian. Datang besok, udah ada. Ya besok dah, anak lagi sakit. Walaupun anak lagi sakit, tapi ucapan yang pertama tuh kita kan udah janji. Kita usahakan kalau bisa. Jangan kita termasuk
orang-orang yang mengecewakan. Rugi di dunia karena nggak ditemenin, rugi di akhirat menjadi bahan baku api neraka. Na'udzubillah semuanya. Tabligh menyampaikan apa yang pernah kita dapat dari kebenaran. Ya. Ada suatu riwayat bahwasanya Imam Ali itu kalau disampaikan suatu ilmu, maka dia akan menganggap orang yang menyampaikan ilmu tersebut sebagai gurunya. Dia akan memuliakannya dan dia akan bertindak tanduk itu yang baik kepada orang yang menyampaikan tersebut. Maka Imam Ali disebut sebagai ya, ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Jadi Nabi adalah kota ilmu, Ali adalah kuncinya. Gitu. Jadi apa yang disampaikan dari kebenaran, kalau kita memiliki kekuatan, kita sampaikan kembali. Yang keempat adalah apa? Cerdas dalam menghadapi kehidupan saat ini. Tidak mudah terpancing dengan situasi-situasi terkini, karena umat Islam sedang berada di masa-masa krisis, diadu domba sana sini, dan juga sedang menjadi sorotan untuk diadakan. Seperti tahun 63 sampai 65 ya, waktu Presiden Soekarno itu dikompor-komporin sama PKI untuk membubarkan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah pernah dibubarin. Maka kalau ada orang yang masih cinta sama PKI, berarti dia bukan orang Muhammadiyah. Orang yang masih mendukung kebijakan PKI bukan Muhammadiyah. Ya, orang tahun 63 sampai 65 itu Muhammadiyah berjuang mau dibubarin sama PKI. Kenapa? Karena kebanyakan dari orang-orang Muhammadiyah adalah orang Masyumi, dan dari orang-orang Masyumi ini itu orang Muhammadiyah, sehingga dari pemikiran seperti itu orang PKI membujuk Presiden Soekarno untuk membubarkan daripada organisasi Muhammadiyah ketika itu. Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang dikarenakan Muhammadiyah tidak dijadikan partai politik pada tahun 65. Kalau dijadikan partai politik, habis kita dibahas nih, udah nggak ada ini Muhammadiyah sekarang. Untung para pendahulu kita itu cerdas, istimewa orang-orangnya. Jadi mampu bertahan dari serangan-serangan PKI ketika itu. Amin. Yang ketiga ya, belum terakhir nih, ibadah. Nah ini saya singkat aja. Ibadah yang dimaksud adalah yang pertama, ini adalah ibadah mahdhah dan ibadah nafilah. Ibadah mahdhah, sholat berjamaah, diusahakan. Sholat tepat waktu dan berjamaah 5. Dengan sebaik-baiknya kita melaksanakan sholat. Tahu bacaannya, tahu rukunya, tahu gerakannya dan sebagainya, bisa dicek di Muhammadiyah punya tarjih itu jilid ketiga. Jangan jilid pertama karena sudah banyak perubahan. Di jilid ketiga lengkap tuh. Makanya sholat itu ada bab tersendiri. Kan jilid pertama udah ada, jilid ketiga ada lagi. Maka di situ banyak perubahan tentang bacaan-bacaan sholat. Yang tadinya hanya 1 bisa banyak pilihan. Nafilah, minimal kita mengerjakan 12 rakaat sunnah. Apa aja tuh? Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Asar nggak ada menurut hadis tersebut. Tetapi di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya asar itu boleh dikerjakan 4 rakaat qobliyahnya, tapi tidak ada ba'diyahnya. Nah di dalam hadis yang 12 rakaat ya, banallahu fil jannati baitan, Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga ketika kita memulazamahkan 4 atau 12 rakaat yang dimaksud dari hadis tersebut. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam hadis lain dikatakan 4 rakaat sebelum asar. Berarti sholat nafilah yang tidak boleh ditinggalkan adalah 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu akan dibangunin rumah sama Allah. Ya. Dan yang selanjutnya ibadah nafilah, muamalah. Nah ini muamalah ini satu yang menjadi patokan kita dalam bermuamalah adalah ya saling tolong menolong di dalam kebaikan dan tidak menolong di dalam keburukan. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong yang didasari dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya
ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melaksanakan tolong-menolong ini, maka tolong-menolong yang kita lakukan akan bernilai sedekah atau bernilai pahala. Maka ketika itu bernilai pahala dan ikhlas kita lakukan, Allah akan melipat gandakan menjadi lipatan-lipatan yang sangat banyak. Dalam Al-Quran itu, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang yang mendatangkan satu kebaikan, Allah balas 10. Dan di dalam ayat yang lain, Allah balas 10 itu menjadi 100, jadi menjadi 700. Dan di dalam ayat yang lain, Allah balas sampai balasan yang tidak terhingga dari kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan dalam bermuamalah sesama manusia. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, akhlak jangan kita campur adukan keimanan kita dengan kebatilan, kemusyrikan, dan kezaliman. Ini udah zaman dulu TBC, bid'ah dan khurafat udah selesai. Nggak ada orang Muhammadiyah yang punya wapak, udah nggak ada, nggak boleh. Yang masih megang di sini yang hijau-hijau, terusnya di sini pecinya Muhammadiyah, itu Muhammadiyah gadungan. Udah nggak ada khurafat, nggak boleh. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, terus lagi, aduh kaki pegel banget nih, kayaknya ada yang ngirimin nih. Bukan ada yang ngirimin bu, abis makan ini apa namanya emping kebanyakan, jadi asam uratnya kambuh. Ya, aduh pundak kayaknya berat banget nih, kayak ada yang ngirimin ini. Ini nggak boleh, bukan abis makan daging kambing kali kebanyakan asam urat jadinya. Itu udah selesai yang seperti itu. Nah, bid'ah dikarenakan ada ulama yang menyatakan bid'ah hasanah, bid'ah dalalah dan lain sebagainya, maka ini sesuai dengan keyakinan kita tidak menganut yang demikian, bahwasanya ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan itu sudah terdapat di tarjih, tidak ada perdebatan lagi dengan mereka, sudah selesai. Kita harus fokus saja kepada kemajuan-kemajuan sekitar kita. Bagaimana caranya nih musola biar bisa ningkat, ada tempat pengajian dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai mau kalah tingginya sama sebelah gitu, bisa lihat tinggi banget gitu. Terus akhlak ya, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, kita usahakan. Yang selanjutnya ibadah, mahdoh dan nafilah tidak boleh kita tinggalkan. Selanjutnya muamalah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tujuan daripada ini semua disusun pada tahun 92 sampai pada tahun 90 sampai dengan tahun 2002 berapa tahun? 12 tahun. Untuk menyusun PHIWM Muhammadiyah dibutuhkan waktu selama 12 tahun, dari tahun 90 sampai dengan tahun 2002. Ini dikaji ya, diketuai oleh Buya Samsul Ma'arif ketika itu ya, Buya Syafi'i misalnya, Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi ini sangat teliti untuk kita praktekkan. Kalau kita udah tahu, kita amalkan, insyaallah menjadi nilai ibadah. Pendahulu kita udah mikirin bagaimana kita harus berbuat dan bersikap di dalam individu, keluarga, organisasi, kaum, pembisnis, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat untuk diri saya dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, ada kata-kata yang salah, menyinggung dan lain sebagainya, itu karena kebodohan saya. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam majelis-majelis yang berikutnya, dalam majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan ilmu yang lain. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah itu juga dapat menjadi kita semakin baik dalam media. Selanjutnya mari kita melihat ke selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, di mana seluruh jamaah yang hadir baik dari Muhammadiyah, Aisyah maupun Ikatan Muda Muhammadiyah diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang materi yang tadi disampaikan oleh guru kita. Namun demikian tetap diizinkan untuk mengajukan pertanyaan di luar daripada materi yang disampaikan. Kepada seluruh jamaah dipersilakan.
Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan tadi apa ya, sifat yang dijelaskan tadi ya, ciri-ciri orang munafik itu. Jadi gini, kebetulan saya sendiri saya pernah punya, apakah termasuk janji atau gimana gitu. Jadi pada saat kumpul dengan teman, kemudian dia mengirim sesuatu dan saya mengiyakan, tapi belum sampai yang dia ingin itu kesampaian, ternyata kalau ya teman itu sudah tidak ada umur gitu. Itu termasuk gimana ya posisinya di saya. Kemudian karena dia sudah meninggal, sebenarnya sih bukan masalah apa-apa, dia pernah pengen minta dimasakin apa, saya iyakan. Sebenarnya orangnya nggak lama meninggal, jadi baru sampai dia sempat main di rumah saya. Itu bagaimana gitu? Iya. Jadi menurut para ulama yang dinamakan munafik itu ada dua. Yang pertama adalah munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Yang kedua adalah munafik amali, munafik dalam perbuatan. Jadi kalau munafik i'tiqadi itu munafik yang ada pada zaman Rasulullah, dia mengaku iman tetapi dia sebenarnya nggak iman. Yang pada masa perang ya, ada seorang munafik ya, Ubay bin Ka'ab, itu adalah ahli munafik. Ketika itu dia mengaku Islam tetapi dia membocorkan informasi tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Gitu. Kemana? Ke musuh orang-orang Quraisy dan musuh-musuh Islam ketika itu. Nah, itu namanya musyrik i'tiqadi di dalam hatinya. Di dalam hatinya dia itu bukanlah seorang yang beriman kepada Allah, tetapi dalam lisannya dia mengakui keimanan kepada Rasulullah. Nah, dalam kehidupan kita juga banyak untuk saat ini ya, pura-pura doang Islam, tetapi pada hakikatnya dia tidak Islam. I'tiqad dalam keyakinan itu dia hanya ingin mencari informasi tentang Islam dan ingin menyesatkan orang-orang Islam. Dulu ada waktu masa penjajah Jepang, siapa namanya? Snooker Gronyo. Itu adalah orang munafik. Jadi ketika dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Al-Quran, itu disesatkan orang-orang Islam kepada dia. Dan akhirnya dia mendapatkan satu kunci kelemahan Islam, yaitu apa? Dia adu domba. Ya, dia adu domba. Itu salah satu kuncinya. Nah, yang mohon maaf, yang ibu tanyakan tadi, itu termasuk di dalam itu ada amali dalam keseharian dan perbuatan kita. Apabila orang yang meninggal, idza mata ba'ada ma in qata'a amaluhu illa min salatin. Kalau orang yang meninggal, ya janji kita sudah terputus. Idza mata ba'ada ma in qata'a amaluhu illa bi salasin. Masa ibu masak ini ya di dalam kubur. Ya. Jadi janji yang kita ucapkan ketika dia sudah meninggal terputus, Bu. Kecuali ya ibu ingin menyampaikan kepada keluarganya sebagai sedekah, itu tidak apa-apa. Jadi ibu sudah terputus janjinya terhadap dia karena dia tidak mungkin ya itu ibu taruh di atas kuburannya, masakannya kan mungkin juga, Bu, dan dia juga nggak mungkin makan. Maka hadisnya aja idza mata ba'ada ma in qata'a amaluhu illa min thalathin. Semua perkara-perkara yang tertinggal di dunia ini itu terputus kecuali 3 hal ya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang salehah, satu lagi nih, sedekah jariyah yang dia mengeluarkan sewaktu dia masih hidup, dan itu jariyah itu terus mengalir buat pembangunan masjid, buat anak yatim biaya sekolahnya, buat baca Quran dan lain sebagainya. Walaupun dia udah meninggal, tentu namanya sedekah jariyah, pahala yang terus mengalir. Jadi kalau bisa kita punya investasi akhirat, sedekah jariyah namanya. Bahasa kerennya apa? Investasi akhirat yang kagak pernah terputus-putus gitu.
Mungkin itu ya Bu. Iya. Tapi mungkin konteks itu tidak berlaku kalau itu hutang piutang gitu. Iya, karena di situ adalah janji. Iya, tapi kalau janji yang tadi hanya sebatas seperti itu menjanjikan kita akan memasukkan sesuatu itu bisa terputus gitu. Iya. Memang kita untuk keluarganya seperti itu. Iya, itu namanya adalah dalam keseharian kita tidak sampai termasuk dalam munafik yang tikodi yang balasan adalah fidaki asfali minan nar. Tetapi dalam pergaulan dan keseharian kita mungkin hilaf, salah dan dosa. Kita cukup minta maaf kepada keluarganya, datang, kalau mau perlu dimasakin dan kalau emang enggak juga nggak apa-apa, karena kita janjinya ke dia udah meninggal, kita mata keadaman mengikut amal lu. Kalau hutang beda lagi. Kalau hutang itu, ya itu Allah jelaskan dalam spesifik ayatnya tadi, ya. Idza ahadtum, ya apabila kamu berjanji, ya. Yang tadi akhirnya wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Jangan pernah membatalkan janji kamu. Yang kedua. Terus ada lagi yang mengenai ayat-ayat utang yang spesifik itu utang kepada Allah Subhanahu wa taala, utang kepada manusia yang wajib ditunaikan. Terlebih dari utang yang ada sama manusia. Hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sebelum manusia mengikhlaskannya. Maka yang bagaimana? Kalau orang meninggal, itu dia punya utang sama kita lihat keluarganya susah, Allah bilang itu lebih baik kita mengikhlaskannya. Kalau udah ikhlas, Allah akan hadirkan rezeki dari jalan yang lain. Tapi kalau kagak ikhlas, ya udah balasan kita nggak ada. Ya gimana Allah mau balas kalau kita nggak ikhlas? Kan jadinya sodako nanti dilipat gandakan sama Allah. Tapi utangnya gede juga. Itu mata serada. Ya, ikhlas tapi gede juga ya. Tapi kalau kita ikhlas, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak dari yang dipinjam. Gitu. Kalau dia ada keluasan, terus kagak dibayar utangnya, coba tagih. Kenapa? Karena untuk utang akan menyusahkan dia di mana? Dikubur dan juga di akhirat kelak. Kan alamnya dua, alam barzah pertama kubur. Ya. Yang kedua alam apa? Alam akhirat, yaitu mizan, masyar, timbangan, sirat dan lain sebagainya. Itu kalau utang itu nanti dia tertunda itu masuk surganya. Kalau belum dibayar, nauzubillah min dzalik. Apalagi dalam kubur berat, tidak akan diproses. Masa-masa pengkuburannya itu akan terbebani. Maka sebagai atapnya jangan mau warisan yang ada hartanya doang, tapi yang ada utangnya juga diwariskan. Warisan utang, jangan warisan harta doang ada. Warisan utang bagi ke anak-anaknya. Kalau udah ada warisan utang itu udah takdir kita, Bu. Jangan nyari orang tua. Ya Allah, orang-orang ditinggalin kontrakan, gitu tinggalin utang, jadi gitu. Orang tua mendidik kita dari kecil, kalau dihitung biayanya udah berapa ratus juta, bisa kali 1 miliar sampai kita gede kayak begini, sampai kita hidup saat ini. Kalau dihitung, tiba-tiba orang tua meninggal, si A datang, si B datang, si C datang, nggak tahu utangnya ada 100 juta. Kumpulin anak-anaknya, bagi deh tuh. Yang laki-laki, lu 2 bagian ya utangnya. Yang cewek 1 bagian. Ini bagian warisan nih. Warisan apa? Warisan utang. Jangan hanya ada warisan hartanya doang. Bahkan menurut para alim ulama, kalau orang tua kita punya hutang sama Allah Subhanahu wa taala, itu wajib diganti. Apa tuh? Puasa. Ya, ini memang mengadakan doang. Udah beli beras, beli beras. Beli beras dia. Ada kodok puasa, tetapi sholat nggak ada. Gitu. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan ya, apabila sakit, terus yang nggak mampu melaksanakan, itu ada apa? Ada apa namanya fidyah, bayar fidyah. Jangan anaknya main simpanan, udah bayar fidyah, ya dah. Yang lebih afdal anaknya yang gantiin. Dia kumpul keluarga, ini ada utang puasa nih orang tua kita, bayarin yuk. Kan utang sama Allah lebih berhak untuk ditunaikan daripada bayar beras. Mendingan kita latihan puasa. Yang laki utangnya ada sebulan, yang laki gedean ya puasanya 15 hari. Yang cewek 555 semua gitu. Kayak gitu. Ya.
Tapi kalau nggak mampu, ya maka agama tidak mempersulit dalam kehidupan ini. Ada lagi yang dinamakan untuk menunaikan fidyah, to'am miskin, memberikan makan orang miskin, yaitu sekedar berapa ceduk beras diberikan. Gitu. Mungkin itu Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, baik Ustaz, ya, ada yang saya tanyakan. Tadi kalau nggak salah dijelaskan dalam penjelasan putusan tadi Ya. jilid 3 gitu ya. Iya. Salah satunya tentang bacaan sholat. Ah, Ini di sini ada 3 nih, misalnya baca Al-Fatihah. Ada yang polos nggak pakai bismillah. ah, Kedua ada yang ada bismillah di Al-Fatihah dan di ayatnya. Ya. Ketiga ada yang bismillahnya di Al-Fatihah tapi di ayatnya enggak. Nah, menurut tadi yang 3 itu ketetapannya yang tadi itu yang mana gitu? kalau sholat itu baca bismillahnya, ya menurut yang saya tahu di tadi itu tidak dibaca lagi bismillahnya. Tetapi kalau Al-Fatihah itu tiga-tiganya boleh. Sir tidak dibaca maupun apa namanya jahar. Jadi jahar, sir maupun tidak dibaca itu dalam tadi tiga-tiganya ada. Gitu. Bismillah. Tetapi yang afdal yang mana? Yang afdal itu adalah yang kalau di tadi sih nggak dikatakan yang paling afdal, tetapi itu yang afdal yang menurut pengalaman ngaji saya sama guru itu kita bacanya sih bismillahnya. Sama apa? Sama ta'awuz. Di tadi disebutkan baca ta'awuz. Ini makanya kita lupa. Ada tuh baca ta'awuz, baca basmalah, baca Al-Fatihah 3. Itu rukun dalam sholatnya. Dan ta'awuz itu kadang-kadang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, 3. Ta'awuznya ada juga. Disebutkan di tadi baca ta'awuz, baca bismillah, pendapat yang dua. Ada yang sir, ada yang mujahid, ada yang nggak baca. Hadisnya dikemukakan juga di sini. Tetapi hadis di dalam hadis itu tidak dikatakan ini yang diamalkan, ini yang tidak diamalkan. Tapi termaktub di dalam buku tarjih dan itu berarti sudah menjadi suatu keputusan yang boleh dilaksanakan. Artinya sebagai umat dan wasatun kita tidak perlu lagi memperdebatkan baca bismillah. Yang baca bismillah boleh, yang nggak baca juga boleh. Yang bacanya jahar boleh, yang bacanya nggak jahar juga boleh. Semuanya ada dasar hadisnya. Yang kagak boleh mah kagak sholat. Nggak boleh. Yang bolehnya kagak, yang kagak boleh kagak sholat, nyalain mulu. Baca bismillah, jahar, kedengaran itu di speaker, dia kagak sholat juga. Jadi boleh Pak. Tidak menjadi keraguan, semuanya sah dalam sholatnya. Karena apa dalilnya? Al-Fatihah itu adalah ya matul masani, sabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah di sini menurut para alim ulama, Bismillah ada yang termasuk ulama, Bismillah ada yang termasuk ayat, Bismillah ada yang termasuk bukan ayat. Gitu. Nah ini beda ulama madhabnya. Ulama madhab Syafi'iyah itu termasuk ayat. Tetapi ulama madhab Hanafiyah dia tidak termasuk ayat. Jadi boleh tidak membacanya. Seperti itu. Tetapi yang zahir dan juga yang sir itu dalam hadis Rasulullah pernah sekali-kali terdengar bismillahnya, basmalahnya, dan pernah sekali-kali itu tidak terdengar basmalahnya. Jadi boleh dari tadi itu ada. Tapi kalau misalkan baca sholat itu tidak dibaca bismillah langsung. Tapi kalau baca bismillah boleh, boleh aja. Gitu. Terus menyambung masalah ta'awuz, itu apakah setiap rakaat atau di awal rakaat saja? Kalau Al-Fatihah, Ta'awuz, terus Bismillah, Al-Fatihah. Nah kalau saya biasanya
ta'awud itu awal rakaat pertama ta'awud bismillah terus baca itu Al-Fatihah. Nah rakaat kedua saya enggak. Nah itu kelompok apakah itu kategori yang bagaimana? Kalau di dalam buku tadi jilid 3 itu yang sudah direvisi, bahwasanya ta'awud itu kan banyak tuh sebutkan satu gerakan sholatnya, misalkan gerakan sholatnya dimulai dengan berdiri apa aja yang dilaksanakan, kakinya seperti apa, terus tangannya, dan bacaannya itu setelah takbir atau ihram itu yang Allah membayarkan itu baru baca ta'awud. Tetapi tidak dijelaskan itu rakaat kedua, ketiga dan keempatnya baca lagi apa enggak. Dia di situ hanya sholat sekali sholat tuh dari Al-Fatihah, dari ta'awud, basmalah, Al-Fatihah. Tetapi tidak dijelaskan ta'awud ini khusus di rakaat satu saja, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 tidak. Berarti kalau seperti itu, setiap kita baca Al-Fatihah diiringi dengan ta'awud, basmalah dan juga baca Al-Fatihah. Berarti setiap rakaat Saya rakaat pertama aja. tidak salah juga rakaat pertama karena di tadi disebutkan di situ ta'awud, basmalah dan juga Al-Fatihah. Dan ta'awud ini bukan bagian dari Al-Fatihah karena la salata liman yaqra'ul Fatihatul Kitab, tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Ini ta'awud tidak termasuk kecuali basmalah termasuk. Jadi bapak mau baca, bapak mau ngebaca, nggak ngaruh rukun sholatnya. Gitu. Tapi kalau basmalah bapak nggak baca, ada yang berkeyakinan basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah, dari Sabtul Matani, maka tidak sah sholatnya. Tetapi kalau udah kita tahu hadisnya, oh ini hadisnya A, hadisnya B, hadisnya C, orang kagak baca Al-Fatihah, berarti dia membagi bagian surah terakhir Al-Fatihah itu menjadi 2 ayat. Jadi tetap 7 gitu. Kalau baca Al-Fatihahnya ada bismillahnya, oh berarti dia tidak membagi bacaan surah Al-Fatihah terakhir menjadi 2 ayat. Dalam hadisnya seperti itu. Jadi tetap ayatnya sama-sama 7. Hanya yang nggak baca membagi bacaan akhirnya Al-Fatihah menjadi 2 ayat, yang Al-Fatihahnya dibuang, yang Al-Fatihah dibaca tidak membagi bagian surah Al-Fatihah terakhir itu menjadi 2 ayat, 1 ayat. Jadi sama-sama 7. Kalau ta'awud nggak termasuk dalam surah Al-Fatihah, jadi sholat kita tetap sah. Tetapi kalau basmalah itu masuk bagian dari Al-Fatihah, pendapat sebagian ulama. Maka la salata liman lam yaqra'ul Fatihah. Jadi nggak sah kalau kita nggak baca Al-Fatihah. Permasalahan bismillah tuh rukun menjadi. Kalau ta'awud nggak apa-apa. Gitu. Dia namanya sunnah qauliyah. Sunnah al-fat gitu. Ya. Kalau nyambung masih yang ini sholat. Kalau untuk doa setelah di sujud akhir, kan biasanya sholat malam. Enggak. Setelah, maksudnya gini, tadinya kan saya suka baca tuh. Setelah pas sujud akhir kita baca doa tadi kan. Tapi waktu itu pas bahas tentang hadis doa itu akhirnya ragu tuh dibaca atau tidak. Jadi cenderung doanya itu di yang baca doa sebelum salam. Itu sebenarnya doa di sujud terakhir itu posisinya bagaimana? Kalau di tadi itu hanya subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, sama semuanya. Ya tidak ditambah doa lain. Yang ada adalah pada kita tasawuf awal dan juga tasawuf akhir. Tasawuf awal ada doanya, tasawuf akhir ada Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min min syarri masyiyil dajjal. Tapi kalau misalkan pernah sujud, itu jangan ketika menjadi imam. Kalau menjadi imam, kadang ada orang yang darah tinggi, puyeng kelamaan, kasihan.
Ada yang mau lama banget sujudnya sendiri kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu jangan lamaan sujudnya, kan ada itu orangnya namanya udah tua pengen berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat senantiasa jaga di masjid, imamnya melarikan dia dari masjid, nggak boleh. Jadi dulu ada ya sahabat Nabi itu sholatnya panjang banget, ditinggal sama pedagang sahabat Nabi juga. Jadi sahabat Nabi satu imamnya kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud, yang satu lagi sahabat yang lain. Kata Abdul bin Mas'ud, kamu ini ya, sholat kamu tuh kayak orang munafik nih. Masa sholat, saya melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya kamu tinggal. Akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, masa saya dikatakan orang munafik? Sholatnya kepanjangan, namun dagangan saya gak ada yang nungguin gitu bahasa kasarnya ya. Terusnya yang disarankan sama Abdul bin Mas'ud, kalau lagi sholat berjamaah itu segerakan, karena di situ ada anak kecil, ada pedagang, ada emak-emak, ada orang pengen kerja di Green Light jam 1:30 udah mulai, jumatannya tuh jam 1:30 udah masuk lagi dia udah 1:30 belum selesai, kelamaan, kasihan. Jadi kalau sholat jamaah itu usahakan jangan terlalu lama, karena di belakang banyak yang lain. Sujudnya juga jangan terlalu lama. Kalau kita sholat sendiri terserah, karena alim ulama ada yang sholatnya itu 1000 rakaat satu malam. Sholat apa ya? Ada namanya sholat sunnah mutlak. Itu hadis, ada hadisnya. Sholat sunnah mutlak, sholat aja udah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala 1000 rakaat. Nah ada hadis lagi sujudnya dilamain Rasulullah. Ada hadisnya lagi Rasulullah itu sekali baca satu rakaat Al-Baqarah, satu rakaat apa lagi? Satu rakaat Al-Imran. Jadi sujudnya Rasulullah, rukunya Rasulullah itu sama dengan bacaan Al-Qur'annya ketika berdiri. Itu boleh-boleh aja Bu kalau sholat sendiri. Kalau sholatnya berjamaah mah di belakang kita ada yang asam urat, ada yang darah tinggi ya, ada yang lagi pedagang. Jangan. Seperti itu ya. Jadi sujud yang ditambahkan doa-doa di dalam sholat fardu, di dalam tarjih itu belum ditambahkan untuk doa spesifiknya seperti apa. Tetapi yang ada adalah tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi bagaimana orangnya yang menambahkan sujud? Sujud akhir itu banyak main aja. Kalau kadang-kadang imam udah itu Ini belum dari gaji, kenapa ya? beda nggak bisa jawab. Kalau beli bahan pengajian kadang-kadang. Iya. Baik, alhamdulillah baru saja kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab, dan itu artinya kita tidak berada di penghujung kegiatan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nasrullah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.